gue bisa telat nih. Kunci rambut gue mana ya? Mana sih tuh kuncinya? Foto Sony masih ada di sini. Perasaan udah gue buang semua. Lo ngapain masih ada di sini sih? Enggak. Ini nggak bisa dibiarin. Foto lo nggak usah ada di rumah gue lagi, Sony. Tempat yang pantas buat lo. Pagi bikin bad mood aja. Gue telat lagi. Mama. Mama, aku kerja dulu. Kamu kenapa sih terburu-buru amat? Mama, aku udah telat ini. Iya. Ini nih, si Elsa titip anaknya dia mau ke pasar tuh nangis kan bingung kamu sih ribut. Lihat tuh Sin, mama kamu senang banget gendong bayi. Kapan kamu punya bayi? Teman-teman kita kan udah banyak yang nikah. Tuh cepet kamu punya bayi tuh, mama pengen banget tuh. Udah deh. Gue ini udah telat ya. Mama, aku udah telat. Aku berangkat kerja dulu. Cepet punya bayi ya sayang ya. Mama tungguin ya. Cepet ayo. Tuh kan dia suka gitu tuh. Mama ketinggalan. Alah ampun. Kenapa sih hari ini nyebelin banget? Hello? Mereka pikir apa? Emangnya gue udah nikah apa gimana gue punya anak? Apa sih? Turun! Sini lo. Lo tuh udah gila apa ya? Hah? Lo nggak lihat apa? Ada gue di sini. Hah? Kenapa lo suruh tantin di belakang gue? Kenapa? Kenapa nggak pakai jalan yang lain aja? Mbak. Apa? Mbak? Lo panggil gue Mbak? Enak aja. Emangnya gue Mbak lo apa? Oke, Mbak, Nona, sis, terserah lu. Yang jelas lu yang meleng, lu yang salah. Lu jalan dari sana, lu jalan di sini. Lu kan bisa jalan di pinggir. Lo tahu kan? Gue dari sana dan lo dari sana. Ya kan? Lo ngeliat dong gue di sini. Kenapa harus mepet-mepet ke gue? Jalanan masih lebar, say. Kenapa harus mepet-mepet ke gue? Hebat lu, Mbak. Ngomong merepet tapi nggak belibet. Stop ya. Lo nggak usah mengalihkan pembicaraan gue. Jangan lo pikir lo ganteng, badan lo bagus, mobil lo bagus, terus lo bisa segitu aja nyalain gue. Gak akan mungkin dan gak akan bisa. Kok lu marahnya jadi aneh sih? Emang ya, cowok tuh ya gak tahu diri. Maunya di ngertiin tapi gak pernah ngertiin perasaan cewek. Tunggu. Ini masih masalah lu hampir ketabrak sama mobil gua kan? Bukan masalah lain kan? Kok kedengarannya lu malah curcol sama gue? Curcol? Enggak, enak aja lo. Siapa yang curcol sama lo? Yaudah, gini aja. Kalau sampai lo masih nyetir yang nggak bener kayak tadi, gue sumpahin ban lo bocor. Dan lo ingat, gue nggak akan takut sama lo. Ngerti lo? Siapa sih tuh cewek? Aneh banget. Ya Fit. Tak, sore kita cari baju baru yuk. Baju baru? Baju baru buat apaan? Duh lo, jangan pura-pura lupa deh. Kita kan udah janjian mau datang ke ulang tahun Kinan minggu ini. Tau lah Fit, gue udah gak mood. Gila tuh kenapa sih? Masih pagi udah bete aja. Fit, gue gak ngerti ya Fit ya. Kayaknya alam semesta ini lagi bersekutu deh buat bikin gue keki. Ya emang apa sih masalahnya? Masih pagi nih, Sinta. Justru itu. Pagi-pagi buta, gue harus nemuin foto Sony cowok nyebelin yang gak penting itu coba.
gue harus denger nyokap gue minta cucu dari gue sendiri. Terus yang ketiga, gue ketemu cowok alien yang gue sendiri nggak tahu dia berasal dari mana. Dan asal lo tahu, dia berhasil bikin gue keki dan bikin gue emosi jiwa. Lo bayangin. Cowok alien. Nanti gue telepon lo lagi ya, bos gue manggil. Selamat pagi, Pak Handoyo. Sebentar. Ya, silakan masuk. Cinta. Iya, Pak. Saya mau kenalin kamu sama manajer yang baru. Gantiin manajer yang kemarin resign. Baik, Pak. Rian? Iya, Pak. Ya, kenalin. Kamu? Oh, rupanya kalian sudah saling kenal. Enggak, Pak, belum. Rian. Sinta. Rian, Cinta ini sekretaris di kantor ini sekaligus asisten manajer. Dia akan banyak bantu kamu nanti. Iya, Pak. Saya rasa saya dan Sinta bisa menjadi tim yang solid, Pak. Dia pasti akan banyak membantu saya, Pak. Bagus kalau gitu. Sekarang kan kalian udah pada kenal. Sekarang kalian kembali kerja. Cinta, kamu antar ke ruangan ya. Baik, Pak. Mari, Pak. Pak, ini ruangan manajer sebelumnya. Tapi Bapak tenang aja, semuanya sudah saya bersihkan, Pak. Dan untuk fasilitas Bapak bekerja sudah saya siapkan juga. Jika ada yang Bapak butuhkan, Bapak bisa panggil saya karena meja saya di depan ruangan Bapak. Pak, soal tadi. Soal apa ya? Soal tadi di parkiran, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Saya menyesal. Saya minta maaf karena saya nggak tahu kalau Bapak itu manajer baru di kantor ini, Pak. Sebentar. Jadi kalau saya bukan manajer baru, kamu nggak mau minta maaf? Bukan maksudnya gitu, Pak. Saya cuma... Sayang. Selamat pagi, sayang. Pagi, sayang. Gimana kamu udah ketemu sama papa aku? Udah, aku udah ngobrol sama papa. Sekalian papa ngenalin aku sama asisten aku. Duh, mampus gue. Pagi, Bu Anggi. Pagi. Dengar ya Sinta, kamu harus bantuin manajer baru kita ini supaya dia maksimal dalam bekerja. Baik, Bu. Ih, kok dasinya berantakan sih? Buru-buru ya? Dia. Yaudah, Pak, Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Mari. Sumpah gue gak nyangka kalau cowok alien itu ternyata manajer baru gue dan dia pacarnya Bu Anggi. Oh my god. Ini gak bisa dibiarin. Ini bakal 11-12 nyebelinnya sama Bu Anggi. Ini bakal ngeselin banget. Ini bakal sok ngebos banget. Tuhan. So, aku berharap kamu bisa tunjukin ke papa aku kalau kamu itu mampu dan bisa bekerja sebagai manajer di perusahaan ini. Iya, sayang. Kamu tenang aja. Aku berkompetensi di bidang aku kok. Iya. Tapi kan tetap aja kamu bisa kerja di sini itu karena aku yang bujuk papa aku. Iya, aku tahu.
Bukannya apa-apa sih. Cuman kan kamu tahu aku itu pewaris tunggal Sky Property. Jadi wajar dong kalau papa aku itu berharap lebih sama calon menantunya, yaitu kamu. Iya sayang. Kamu tenang aja. Sekali lagi aku bilang sama kamu. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Ya udah, kalau gitu aku balik ke ruangan aku, kamu kerjain bener, terus nanti makan siang kita ketemu ya sayang. Iya sayang. Biar aku ntar. Oke. Ya udah sayang, sampai ketemu makan siang ya. Sinta, saya minta berkas-berkas proyek yang lagi ditanganin ya. Baik pak. Sinta. Iya Pak. Dan saya minta penjelasan dari pihak-pihak terkait tentang proyek yang belum, sedang, dan akan ditangani. Siapa? Jangan lama-lama. Iya. Kok masih duduk? Iya Pak, siap. Ini mau dikerjain Pak, mau diambil. Iya, ini mau dicari. Iya Pak. Iya. Nyuruh-nyuruh udah kayak kereta api. Feeling gue mulai nggak enak nih. Masuk. Permisi Pak, ini yang Bapak minta sudah saya sediakan. Yang merah ini daftar proyek yang tidak berjalan Pak. Dan yang biru daftar proyek yang sedang dikerjakan. Dan yang kuning ini daftar proyek yang sudah selesai tapi ada beberapa masalah Pak. Silakan Pak. Kendalanya apa? Kendalanya karena ada kemacetan di pembangunannya Pak. Dan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Dan faktor pertama... Iya. Halo sayang. Iya, nanti makan siang bareng kan? Iya pasti dong sayang. Kamu kenapa? Nggak apa-apa Pak, saya ini senam muka biar nggak kaku. Udah biasa. Lanjutin penjelasan kamu. Baik Pak. Faktor pertama karena lamanya proses pembebasan lahan Pak. Dan di situ membuat perusahaan kita semakin membengkak bebannya. Karena deadline dari klien tidak bisa kita tepati. Kamu buat aja review semua laporan perusahaan. Review singkat aja, tapi mencakup semua hal. Perencanaan, budgeting, dan perkembangan proyek. Ngerti kamu? Kamu nolak perintah saya? Enggak Pak, nggak nolak. Cuma kalau saya pikir ya Pak ya, itu nggak efektif Pak. Karena semuanya kan sudah saya masukkan di proposal ini Pak. Terus? Ya terus mau ngapain lagi kalau saya ketik-ketik lagi dan saya baca ulang Pak? Karena kan semuanya udah ada di sini. Ini banyak banget loh Pak dan itu menghabiskan waktu yang lama. Nah, itu kamu tahu. Ya udah, kamu buat lagi yang mudah untuk saya pelajari. Review singkatnya. Lagian kan itu udah tugas kamu sebagai asisten. Baik Pak. Hari Senin saya tunggu ya. Pak. Ngapain kamu di sini? Oh, saya keluar ya Pak. Iya, permisi Pak.
Fit, Tante kok ngerasa kalau Sinta itu belum bisa melupakan Sony ya. Nih buktinya. Kayaknya sih gitu deh Tante. Soalnya semenjak dia putus 2 tahun yang lalu, Sinta tuh jadi anti banget sama cowok. Fit, mau nggak kamu nolongin Tante? Mau Tante? Pak, permisi Pak, saya bisa bicara sebentar. Saya ada jadwal meeting. Ada apa, Yan? Saya mau ganti asisten Pak. Oh, kenapa? Sinta itu cukup berprestasi kok di sini. Kalau menurut saya sih nggak begitu Pak. First impression saya ke Sinta itu negatif. Kamu ada masalah sama dia? Kalau secara pribadi enggak Pak. Tapi kalau secara profesional, menurut saya penampilan Sinta itu kurang bagus Pak. Untuk image perusahaan ini ya. Tidak ya? Tapi Kalau dia tidak melakukan kesalahan, buat saya nggak ada masalah. Permisi, Yan. Halo. Siapa nih? ini Rian. Rian. Rian mana ya? Kok Rian mana sih? Ya Rian manajer kamu lah. Iya Pak, siapa? Ada apa ya Pak? Kamu temenin saya ke proyek Indah Pesona. Pak, tapi kan ini hari libur Pak. Iya, saya tahu. Tapi kan kamu asisten saya. Jadi semua hal yang bersangkutan dengan urusan proyek, kamu harus temenin saya. Pak, tapi kan kemarin Bapak minta saya buat review ulang laporan Pak. Terus sekarang saya belum buat Pak. Kamu ngeluh? Enggak Pak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Bawa semua berkas yang berkaitan sama proyek Indah Pesona. Ya, Baik Pak. Jam berapa ya Pak? saya tunggu di kantor jam 8. Nyebelin banget sih Min, mati-matiin aja. Jam 8. What? Jam 8? Ini sebentar lagi jam 8. Dasar alien, nyebelin banget sih. Ini mau kena. Salah. Permisi Pak. Kamu telat 5 menit. Hah? Enggak Pak, saya on time. Jam Bapak kayaknya yang kecepatan Pak. Jam saya tepat. Enggak Pak. Bapak lihat sendiri Pak, itu jam 8 teng Pak. Dan saya mohon sama Bapak kalau minta atau kalau nyuruh-nyuruh saya itu jangan dadakan kayak gini Pak. Kita jalan sekarang. Hah? Jalan sekarang Pak. Ya Tuhan, kalau jalan sekarang kenapa Bapak nggak nyuruh saya langsung datang ke proyek aja? Karena kan proyek itu lebih dekat di rumah saya Pak. Kalau kesini kan jauhan Pak. Yang manajer saya apa kamu? Bapak. Ya udah, saya yang berhak kasih perintah. Ya Tuhan, saat ini gue lagi butuhin kulit turin buat nyumpel mulutnya yang ngeselin nyebelin itu. Belajar bawel. Pokoknya saya tidak mau pembangunannya meleset lagi ya Pak. Saya usahakan Pak ke Mas Kemamun supaya tercapai. Saya permisi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Kamu mau ngapain? Mau masuk mobil Pak? Saya ada janji sama Ibu Anggi. Kamu bisa pulang sendiri kan? Bisa Pak, bisa. Ya. Manusia nyebelin, manusia alien, freak banget sih jadi orang.
Habis gimana ya? Tante terpaksa bawa Sinta ke orang itu. Tante udah semakin khawatir sama Sinta. Ya, tapi jam segini dia belum pulang juga. Iya ya. Jangan-jangan dia tahu rencana kita. Ah, masa sih? Ya nggak mungkin ya. Itu dia pulang. Tungguin. Anaknya mama. Akhirnya pulang ditunggu-tunggu. Apaan sih mama lebay. Yuk kita jalan. Tas mama mana tas mama? Mau jalan kemana? Hah? Aku nggak mau ya kondangan-kondangan kayak gitu lagi, aku nggak mau. Enggak kok. Iya Vita, tapi gue mau diculik kemana? Ya ntar lo juga tahu sendiri. Ya, yuk kita jalan. Feeling gue nggak enak, kayaknya rahasia-rahasiaan kayak gini gak enak. Kalau dia nih dari ujung sana sampai sini udah ketahuan, udah kecium, auranya negatif. Mbak, asal Mbak tahu ya, aura saya negatif itu bukan karena kenapa-kenapa, tapi karena saya bete diajakin ke sini dan saya nggak tahu mau ngapain ke sini. Saya jamin ya Mbak, tahun ini saya akan naik ke pelaminan. Berani taruhan? Oke? 100 juta. Deal. Lepasin. Sayang, kamu kok ngelamun sih? Kenapa ada masalah di kantor? Enggak. Aku cuma lagi pikirin soal Sinta. Sinta? Kamu ngapain mikirin Sinta? Apa jangan-jangan kamu udah mulai naksir lagi sama cewek dekil itu? Iya. Sayang. Kamu dengerin dulu dong, jangan marah dulu. Justru aku kepikiran bagaimana caranya ngedebak Sinta dari kantor. Oh, emangnya kenapa sayang? Aku ngerasa dia nggak cocok kerja di kantor kita, sayang. Untuk penampilan nggak oke. Sebagai image perusahaan, sayang, dia kurang representatif. Ya udah kamu tinggal bilang sama papa kalau kayak gitu sayang. Aku udah coba ngobrol sama papa. Tapi papa tetap mempertahankan dia, sayang. Aku tuh juga bingung ya sama papa. Kenapa sih dia mempertahankan Sinta banget? Aku juga nggak tahu, sayang. Tapi papa akan tetap mempertahankan Sinta di kantor. Kecuali dia melakukan kesalahan. Sayang, tenang aja ya. Pokoknya kalau Sinta nggak ngelakuin kesalahan, kita yang buat dia ngelakuin kesalahan. Oke? Caranya? Yeay! Akhirnya mimpi gue jadi kenyataan. Sony bakalan ngelamar gue. Sin. Kok Iya, San. aku mau kita putus. Apa? Kamu bilang apa tadi? Aku bilang kita putus. Putus. Kenapa? Apa salah aku? Kamu gak salah apa-apa. Cuma aku harus pergi.
kayak gimana? Terus kenapa kamu nggak bilang sama aku? Aku harus kejar cita-cita aku sih. Ini semua demi kebaikan masa depan aku. Berharap untuk dapat bersama 6 tahun pacaran. Dan di saat aku kira kamu mau ngelamar aku, kamu malah mutusin aku, San. Itu sebabnya aku minta maaf sama kamu. Aku gak mau, San. Aku gak mau kasih harapan palsu sama kamu sih. Aku yakin kalau kita emang berjodoh, kita akan ketemu lagi sih. Enggak, aku gak mau. kau memanglah pilihan hatiku. Enggak, Son. Son. Sony. Sony, aku gak mau. Enggak, Sony. 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 Apa-apaan sih gue? Kenapa gue harus mimpiin dia lagi? Gue yakin ini pasti gara-gara gue taruhan sama aki-aki itu. Lagian kenapa sih gue pakai keceplosan buat taruhan 100 juta lagi? Komplit banget hidup gue ya Tuhan. Sumpah gue capek banget bawa berkas sebanyak ini. Lagi pula ya, dia tuh kalau nyuruh, kalau minta tolong, kalau kasih kerjaan tuh seenak jedaknya dia aja. Gak kira-kira gue dari rumah harus bawa banyak kayak gini. Mentang-mentang dia manajer, dia bisa suruh gue seenaknya dia gitu. Lagu banget sih, gak tahu apa gue tuh capek. Iya, Pak. Sinta, ke ruangan saya sekarang. Iya, Pak. Baik. What? Dia pagi-pagi dia udah datang. Ya Tuhan, dia itu manajer apa security sih? Pagi-pagi udah datang. Jangan dia dengar tadi gue ngomong apa. Masuk. Permisi, Pak. Sinta, hari ini kita akan sangat sibuk sekali. Jadi kamu harus dengerin instruksi dari saya. Baik, Pak. Kamu harus anterin semua berkas ini ke PT Kumalai Jaya. Dan kamu harus ingat, kamu harus anterin berkas ini ke manajer perusahaannya langsung secepatnya. Karena pagi ini dia harus keluar negeri. Dia butuh mempelajari berkas ini. Baik, Pak. Setelah itu, kamu balik lagi ke kantor. Kamu persiapkan laporan tentang lahan proyek yang kemarin. Pak Handoyo membutuhkannya. Iya, Pak. Baik. Setelah itu, kamu harus temenin saya untuk lihat proyek yang sedang dalam proses pembebasan. Mengerti kamu? Mengerti, Pak. Sebentar. Kenapa? Kamu sepertinya keberatan. Enggak, Pak. Kalau kamu keberatan sama tugas-tugas kamu tinggal bilang. Banyak kok yang mau mengantri untuk posisi kamu. Enggak, Pak. Enggak, saya enggak keberatan sama sekali, Pak. Saya senang kok, Pak. Benar begitu? Beneran, Pak. Saya senang Bapak kasih tugas banyak ini. Senang banget. Ya udah berangkat sekarang. Sekarang, Pak. Baik, Pak. Permisi, Pak. Nafas juga belum. Udah dikasih kerjaan untuk kayak gini. Nyebelin banget sih tuh orang. Sinta? Pagi, Bu Anggi.
Kamu mau kemana? Ini Bu mau nganterin berkas buat klien disuruh Pak Rian. Permisi ya Bu ya, saya buru-buru. Hai sayang. Iya sayang. Sayang, tahu nggak? Sebentar lagi sekretaris kamu itu akan dipecat. Kok kamu yakin banget kalau dia akan dipecat? Ya iyalah sayang. Nih ya, asal kamu tahu sebenarnya berkas yang aku kasih ke kamu dan baru aja kamu kasih ke Sinta itu banyak halaman yang aku hilangin. Jadi berkasnya itu nggak lengkap. Kok kamu kayak nggak seneng gitu sih? Bukannya kamu yang pengen ya supaya dia dipecat? Iya sih. Terus? Udah deh sayang, kamu tenang aja. Pokoknya kamu tinggal terima beres, aku yang urus semua. Oke? Kalau gitu aku balik dulu ya ke ruangan aku. Kok jadi begini sih? Gua kan gak ada niat menjebak Sinta untuk dipecat. Gue cuma pengen dia kewalahan sama tugas-tugasnya. Terus dia mengundurkan diri. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam kepadaku. Tapi ku tahu kau kasih Aduh. Sumpah gue capek banget. Ini kerja, apa lari maraton sih? Gak ada kelarnya, gak ada istirahatnya. Oke, sekarang waktunya gue cari sarapan. Mumpung gak ada kerjaan. Sip. Elah, apa lagi sih? Sumpah ya, coba ya, ini telepon kayak punya mata, tau gak? Hah? Lu tahu aja gue mau seneng-seneng, lu tahu aja gue mau sarapan. Emang gak boleh apa ya? Gue seneng-seneng. Iya Pak, halo? Iya Pak, saya baru aja Pak kembali ke kantor. Baik Pak, saya segera ke ruangan Pak Handoyo ya. Oke. Lama-lama gue bisa diinfus juga deh ini dah. Masuk. Pagi Pak. Pagi. Sinta, kamu sudah kirim semua berkas-berkas ke klien kita? Sudah Pak. Saya langsung berikan kepada manajernya sesuai perintahnya Pak Rian. Tapi kliennya telepon saya, katanya ada berkas yang kurang. Mungkin tercecer di jalan kali? Maaf Pak, maksudnya Bapak gimana ya? Ada beberapa halaman yang hilang sehingga penjelasannya terputus. Bahkan klien kita mengancam akan memutus hubungan kerja dengan perusahaan kita. Tapi Pak, tapi itu nggak mungkin Pak, karena setelah Pak Rian berikan berkas itu kepada saya, berkas itu nggak pernah saya lepasin dari genggaman saya Pak. Oh, jadi gitu? Maksud kamu nyalain manajer kamu, iya? Enggak Bu, maksudnya bukan kayak gitu. Terus apa? Ini itu tanggung jawab kamu, harusnya kamu tuh cek dulu sebelum kamu kirim. Kamu tuh mikir dong, emangnya kamu bisa ganti kerugian perusahaan ini? Nilainya jutaan dolar. Maaf Bu, maaf Pak. Saya yakin ini bukan kesalahan dari saya Pak. Tapi saya janji Pak, saya bakalan bertanggung jawab soal ini. Saya akan buat ulang semua berkas-berkasnya lebih lengkap Pak. Saya mohon sekali sama Bapak, tolong kasih kesempatan lagi ya Pak buat saya Pak. Emang kamu pikir kamu bisa seenaknya? Sudah. Nanti saya akan telepon kliennya. Kita kirim berkas yang baru.
tapi kan, Pak, walaupun klien kita nerima berkas yang baru, itu semua tetap salahnya si Sinta. Jadi, dia harus tetap dipecat dari perusahaan ini. Belum tentu ini kesalahan Sinta. Lagian Sinta juga udah minta maaf kok. Tapi kan, Pak, Anggi, keputusan Papa sudah bulat. Sinta, kamu siapkan berkas-berkas yang baru. Iya Pak, baik. Terima kasih banyak ya Pak. Mari Bu. Pak. ih, aku tuh sebel banget deh sama Papa. Ngapain coba dia belain si Sinta? Seneng banget tuh pas si Sinta dibelain sama Papa. Gagal deh rencana kita mecat si Sinta. Sebenarnya sih gue lega Sinta nggak dipecat. Tapi hebat juga dia. Tugas-tugas kantor bisa diselesaikan dengan cepat. Hah? Kamu ini mikirin apa sih? Enggak mikirin apa-apa. Ya udahlah sayang. Kamu gak usah terlalu dipikirin. Kalau Sinta memang bukan pekerja profesional, dia nggak akan kuat menjalani tugas-tugasnya. Terus dia akan mengundurkan diri. Jadi kamu tenang aja. Nah Pak, ini dia lahan pembangunan yang sedang kita proses. Yang di belakang sana sudah kita bangun, yang di sebelah sana lagi mau digarap sama kita semua. Status pembebasannya gimana? 40% sudah dibebaskan Pak, dan 60% lagi sedang dalam proses. Dan itu memakan waktu 6 bulan Pak. Kok lama sekali prosesnya? Semakin lama proses pembebasannya, berarti semakin besar kos perusahaan loh. Bisa saya jelaskan Pak? Nggak ada tenang-tenangan. Gimana kita bisa tenang kalau tempat tinggal kita diusir secara semena-mena? Betul! Makanya kita minta proyek ini dibubarkan! Pak, tunggu. Saya jelaskan Pak. Kami tidak akan menggusur lahan ini secara semena-mena Pak. Dari pihak observasi kami sudah berbicara dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini. Jadi Bapak semua di sini nggak usah khawatir soal itu. Terus kalau gitu ngapain kalian ada di sini? Pokoknya kita minta kalian pergi dan bubarkan proyek ini! Tunggu Pak. Saya jelaskan lagi Pak. Kami kesini hanya ingin meninjau lahan ini Pak. Jadi nanti selain kami juga akan ada tim dari negosiasi Pak. Jadi minggu depan bapak-bapak semuanya bisa datang ke acara pertemuan. Bapak-bapak di situ bisa mengusulkan apa yang ingin bapak ucapkan dan yang ingin bapak bicarakan. Seperti itu. Nah, oke, kalau emang seperti itu, saya minta Mbak mempertanggungjawabkan ucapan Mbak. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu kita pulang. Mentari pagi bersinar tenang. Mungkin kalau nggak ada Sinta, tadi gue udah dihakimi warga. Sinta, terima kasih ya. Tadi kamu udah menenangkan warga. Itu hanya sebagian tugas saya aja Pak. Kamu udah lama ya kerja di bidang ini? Soalnya kalau aku lihat, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kayaknya aku harus banyak belajar sama kamu ya. Baru kali ini manajer yang nyebelin ini muji gue. Jangan-jangan gue nggak boleh GR. Bersama dia, yang ku pastikan hidup penuh cinta. Tak pernah terfikir
sebelumnya. Hidup tanpa nyata kan mudah, takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Semua menjadi indah bersama dia. Yang lebih semua karena dia. Hidup menjadi indah bersama dia. Kan ku pastikan hidup dalam dia. Semua menjadi indah bersama dia. Yang lebih semua karena dia. Hidup menjadi indah bersama dia. Kan ku pastikan hidup dalam dia. Semua menjadi indah bersama dia. Yang lebih semua karena dia. Hidup menjadi indah bersama dia. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam kepadaku. Tapi ku tahu kau kekasih temanku. Putuskan saja biar ku selalu. Kok sekarang dia jadi perhatian banget ya sama gue? Apa ini cuma perasaan gue aja ya? Mungkin gak ya Rian bisa jadi cowok gue? Terus gue bisa kenalin sama mama. Aduh, Sinta, hayal banget sih lo. Udah. Gue mau lanjut kerja. Apa, Pak? Kamu nggak apa-apa? Enggak apa, saya nggak apa-apa. Saya cuma kaget aja. Lagi pula, Bapak kenapa sih nggak manggilin dulu gitu, Pak? Biar saya nggak kaget. Abisnya saya lihat kamu keasikan ngelamun gitu. Saya ngelamun. Enggak, Pak, enggak. Saya nggak ngelamun, Pak. Nih, saya lagi ini ngerjain project. Lagi ngerjain. Gimana kerjaan kamu? Udah beres? Kalau udah beres kamu pulang. Besok kan bisa dilanjutin. Iya, Pak. Terima kasih. Tapi, Pak, kenapa Bapak belum pulang? Saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, kalau gitu gimana saya mau pulang, Pak, kalau atasannya aja belum pulang? Saya sebagai bawahan yang nggak enak atuh, Pak. Justru itu. Karena saya atasan, jadi tanggung jawab saya lebih besar. Aduh, Bapak tuh hebat banget ya. Jarang loh, Pak, ada pemimpin yang bisa berbicara seperti itu. Saya cuma mau menunjukkan kalau saya bisa menghandle semua pekerjaan yang ada di kantor ini. Bukan karena pacar saya anak pemilik perusahaan. Tersebut jatuh cinta. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam kepadaku. Tapi ku tahu kau kekasih temanku. Putuskan saja biar ku selalu ada di Fit, lo masih inget nggak manajer gue yang nyebelin yang pernah gue ceritain ke lo? Sekarang dia berubah banget. Berubah gimana maksud lo? Dia itu sekarang jadi baik banget sama gue. Terus sering muji gue.
penting, dia jadi perhatian banget sama gue, Fit. Aduh, Vita. Vita. Ini dia nih cerita yang gue tunggu-tunggu nih. Jangan-jangan manajer lo itu suka sama lo. Kayaknya nggak mungkin, David. Lo tahu nggak sih, manajer gue itu udah dipantek abis sama Bu Anggi. Dan lo tahu, mereka itu pacaran. Duh, lo tuh kebiasaan banget sih. Lo tuh bisa gak sih positive thinking dikit? Nih ya, kalau cinta udah berbicara, mau dia anak supir kek, mau dia karyawan kek, mau dia pembantu kek, itu tuh gak ngaruh, tau gak? Ya Tuhan, ampunilah sahabatku yang bernama Vita ini. Karena dia setaunya udah kelewat batas ya Tuhan. Omongan gue tuh udah benar. Tinggal lo nya aja cari tahu tuh bener apa enggak. Maksud lo, gue yang harus ngedeket-deketin dia dan harus mastiin gitu? Hah? Hello Vita, gue ini cewek. Hah? Lagi pula ya, kalau sampai gue ketahuan sama Bu Anggi, gue itu bakalan dipecat. Bahkan sebelum gue dipecat, gue akan digantung sama dia. Hello Sinta, lo tahu kan sekarang nih udah bukan zamannya Siti Nurbaya. Cewek juga bisa kali PDKT sama cowok duluan. Seenggaknya lo kasih sinyal-sinyal dikit gitu. Tapi gimana? Oh iya gue tahu. Kan kemarin lo bilang kalau bos lo itu suka datang pagi tuh ke satpam. Nah lo bawain aja dia sarapan. Tapi Fit. Aduh, nih ya sasaran tuh udah ada. Tinggal lo keker tuh, terus lo bidik, lo fokus, tenang. Duh, ada deh di genggaman lo. Tak menyangka bertemu kamu yang juga kekasih. Pinter. Iya. Bidik, keker. Aku tak berdaya oleh si kamu yang melihatku malu-malu. Kau curi pandang kepadaku, kau membawaku terbang jauh. Pikiranku kau. Tapi kalau gue ditolak gimana? Enggak. Oke, sekarang gini. Masuk, jangan masuk. Masuk. Oke, masuk. Masuk. Permisi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ini saya bawain makanan buat Bapak sarapan pagi ini. Tapi saya kasih makanan ini bukan semata-mata saya mau ngambil hati Bapak loh, Pak. Saya cuma kasihan aja kalau Bapak... Ya udah kalau gitu saya permisi ya, Pak. Sinta, Ya, Pak. kalau kamu niat kasih makanan, kamu siapin dong. Jangan nyerocos mulu. Baik, Pak. Untuk lari darinya, karena ku tahu ku lebih dari dia. Semua lebih dari dia. Enak. Saya suka. Halo? Iya, Pak. Baik, Pak. Ya.
Handoyo suruh kita ke sana ke ruangan. Ada apa ya Pak? Kok pagi-pagi banget kayak gini? Saya juga belum tahu, tapi menurut informasi sih beliau akan memperkenalkan kita dengan wakil manajer yang baru untuk membantu pekerjaan saya. Oh gitu. Bagus Pak kalau gitu. Semoga aja tim kita semakin solid ya Pak. Mudah-mudahan. Masuk. Pagi Pak. Pagi. Sinta, Rian, saya mau kenalkan sama kalian wakil manajer kita yang baru saya rekrut. Iya Pak. Sinta. Oh, Sony, Sinta, kalian sudah saling kenal? Sebenarnya saya dan Sinta. Pak, iya, kami memang berteman Pak dari dulu. Ini baru ketemu gitu Pak. Iya kan, Son? Apa kabar Pak Son? Iya. Sinta, nanti kamu bantu Sony ya, kasih tahu Sony tentang pekerjaannya, sama seperti kamu kasih tahu Rian, ya? Iya Pak, siap. Saya bersedia dengan senang hati. Kalau gitu saya kembali ke ruangan ya Pak ya, karena masih banyak kerjaan yang harus diurus dulu. Permisi Pak. Mari Pak. Saya Rian. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam kepadaku. Tapi ku tahu kau kekasih temanku. Putuskan saja biar Enggak, gue nggak bisa tenang. Ini mimpi. Tapi ini bukan mimpi ya Tuhan, ini bukan mimpi. Kenapa harus Sony yang jadi wakil manajer di sini? Kenapa? Itu artinya gue harus ketemu dia tiap hari. Enggak, gue nggak mau. Oke. Ya, Sinta kamu tenang. Oke. Gue nggak bisa tenang. Ini nggak bisa dibiarin. Kenapa Sony yang nyebelin itu ada di sini? Kenapa? Gue nggak bisa tenang. Gue nggak bisa. Oke, Sinta pasti bisa. Tenang. Oke, kerja. Nggak ada Sony. Nggak ada. Oke, kerja. Boleh aku minta berkas perusahaan yang bisa aku pelajari? Sin. Sinta, aku minta maaf. Maaf Pak, ini kantor. Tidak boleh dicampuri dengan urusan pribadi. Makasih. Oh, iya Pak.
kasih ke Sony berkas perusahaan untuk dipelajari. Udah Pak barusan. Bagus. Seperti kata kamu, mudah-mudahan dengan kedatangannya Sony, tim kita bisa menjadi solid. Ya Pak, makasih Pak. Solid. Mana ada solid dari Hongkong. Yang ada pekerjaan gua malah nambah banyak. Sony, ngapain sih ada di sini? Gak penting banget sih. Tak menyangka bertemu kamu yang juga kekasih temanku. Kau curi pandang kepadaku. Aku tak berdaya oleh si kamu yang melihatku malu-malu. Kau curi pandang kepadaku. Kau membawaku terbang jauh. Pikiranku kau buatku melayang. Ku merasakan getaran itu yang ku sebut jatuh cinta. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam kepadaku. Tapi ku tahu kau kekasih temanku. Putuskan saja biar ku selalu ada di dekatmu. Kamu pun datang menghampiri aku, dan kau tanya siapa namaku. Tingkahmu membuatku malu. Kau membawaku terbang jauh. Pikiranku kau buatku melayang. Ku merasakan getaran itu yang ku sebut jatuh cinta. Aku tahu. Cinta, Ada yang bisa saya bantu, Pak Wakil Manajer? aku cuma pengen ngomong sama kamu. Aku minta maaf. Aku nyesel udah ninggalin kamu. Aku ingin kita kembali seperti semula. Aku ingin kamu jadi pendamping hidup aku. Seorang perempuan yang pintar dan pekerja keras. Makasih banyak ya atas pujiannya. Tapi saat ini aku udah bisa kok ngelupain masa lalu aku. Lagi pula, sekarang kan kita lagi kerja sama. Dan aku udah mulai gak terganggu kok sama kehadirannya kamu. Sekarang gini aja. Biarin kamu tetap jadi wakil manajer dan aku tetap jadi asisten wakil manajer. Oke? Yaudah kalau gitu aku pulang dulu ya. Bye. Aku mau kita putus. Aku gak bisa janjiin sesuatu sama kamu. Dan aku juga gak bisa kasih harapan palsu sama kamu. Aku yakin kalau kita emang berjodoh, kita akan ketemu lagi sih. Sony! Sony! Inginkan kamu, berharap untuk Kenapa sih? bersamamu. Aku Lo harus datang di kehidupan gue. Dan saya mau kenalkan sama kalian wakil manajer kita yang baru ini. Cinta. terlukis indah raut wajahmu dalam benakku. Aku minta maaf. Aku nyesel udah ninggalin kamu. Aku ingin kita kembali seperti semula. Aku ingin kamu jadi pendamping hidup aku. Puisi cinta dalam hatiku.
aku, dan aku yakin kau memanglah pilihan hatiku. Sinta? Sinta sayang? Kamu udah bobo? Mama boleh masuk nggak? Dalam hati kecilku inginkan kamu, berharap untuk dapat Ya Allah Tuhanku, berilah supaya anakku murah jodohnya, segera mendapatkan jodoh. Berilah supaya dia bisa melupakan Sony. Gue harus bisa lupain Sony. Dan gue harus merahasiakan kalau Sony kerja sekantor sama gue dari Mama dan Vita. Dan gue harus coba sarannya Vita. Gue harus cari tahu Pak Rian beneran suka atau enggak sama gue. Ini demi Mama. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam kepadaku. Tapi ku tahu kau kekasih temanku. Tak menyangka bertemu kamu, yang juga kekasih temanku. Kau curi pandang kepadaku. Aku tak berdaya oleh sikapmu yang melihatku malu-malu. Kau curi pandang Maaf. Kamu nggak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa. Jelas banget. Tatapannya Rian tadi sepertinya udah menjelaskan banyak hal sama gue. Dan kenapa sekarang perasaan gue jadi semakin besar ya sukanya ke Rian? Ternyata dugaan aku bener ya. Kamu sengaja kan mau rebut Rian dari aku? Dengar ya, jauhin Rian. Kalau sampai Rian deketin kamu, dan kamu biarin aja, kamu sama Rian akan kehilangan segalanya. Ngerti gak?
sampai Rian deketin kamu dan kamu biarin aja, kamu sama Rian akan kehilangan segalanya. Ngerti gak? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Gue nggak mungkin bisa menjauh dari Rian. Karena mau bagaimanapun juga Rian itu adalah bos gue. Otomatis gue itu harus kerja bareng dia. Ya udah, lo profesional aja sama dia. Itu lebih nggak mungkin lagi, Vita. Rian itu pasti bakalan ngedeketin gue. Sorry Dori nih ya, bukannya gue GR atau gue kegeeran. Tapi dari tatapannya Rian ke gue, dari perhatiannya Rian ke gue nggak bisa jelasin. Iya sih, gimana ya, kalau lo berhenti berburu hatinya Rian, dia bakalan curiga. Tapi kalau lo terusin berburu hatinya Rian, Rian bakalan dipecat. Nah, bener kan? Aduh, gue bingung. Baru aja gue bisa ngelupain Sony masa lalu gue. Dan baru aja gue dapetin cinta dan kebahagiaan lagi, yaitu Rian. Terus masa gue harus mentok kayak dulu lagi? Belum lagi janji gue ke Mbak Sarpin kalau gue nggak akan pernah jadi perawan tua. Coba lu bayangin jadi gue. Lu bingung gak sih jadi gue? Gue harus gimana? Ya, lo mau ngambil keputusan apa? Yang satu konsekuensinya di Rian, dia yang bakal kehilangan segalanya. Yang satu di lo. Nah, gue ini sahabat lo. Gue gak mau lo kehilangan segalanya. Bingung gue. Jadi sekarang ini kita harus melakukan percepatan pembangunan di perusahaan kita. Ya, ya masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi, Sinta. Silakan duduk sebentar ya. Iya, Pak. Nah, kamu, Rian, Sony, kalian harus lebih komprehensif ya untuk proyek-proyek ini, ngerti? Oke, Pak. Iya, Sinta. Mohon maaf, Pak, jika saya mengganggu. Saya kesini cuma mau kasih surat ini untuk Pak Rian selaku manajer di sini, Pak. Pak, maaf, Pak. Sinta, kamu mau mengundurkan diri? Kamu mengundurkan diri? Ada apa, Sinta? Cuma saya yang tahu jawabannya, Pak. Dan saya mengerti jika Bapak belum bisa mengerti keputusan saya ini. Tapi semua ini sudah saya pikirkan masak-masak, Pak. Saya pamit, Pak. Terima kasih, Pak. Berdiriku di sini. Sinta. Terima kasih banyak. Untukmu dan yakinkanku untuk memilihmu. Dalam hati kecilku inginkan kamu, berharap untuk dapat bersamamu. Aku
Sinta, tunggu Sinta. Sinta, coba kamu jelasin sebenarnya apa sih yang udah terjadi? Sinta, Sinta, tunggu. Ngomong sama aku. Aku nggak bisa jelasin apa-apa sama kamu. Yang pasti aku ngelakuin ini semua demi kebaikan semuanya. Dan aku yakin kau memanglah pilihan hati. Jujur sama aku. Apa ada yang mengancam kamu? Sinta, Sinta. Lu mau ngapain sih ngejar si Sinta? Biarin aja dia pergi. Dia tuh cewek gak berharga. Kamu salah. Buat aku Sinta sangat berharga. Kenapa? Karena dia banyak membantu pekerjaan aku di kantor. Oh, jadi Sinta. Sinta cewek yang berharga buat kamu. Iya. Apa jangan-jangan dia gak cuma berharga buat kerjaan kamu doang, tapi buat hati kamu juga. Kamu jujur deh sama aku. Kamu naruh hati ya sama si Sinta. Iya. Kamu itu emang laki-laki gak tahu diri. Kalau bukan gara-gara aku, kamu itu bukan siapa-siapa di sini. Kamu dengerin aku ya? Aku bekerja keras di kantor ini bukan karena ada kamu. Tapi karena aku bisa dan aku bertanggung jawab sama kerjaan di kantor ini. Ngerti kamu? Saya mau kenalin kamu sama manajer yang baru, gantiin yang resign kemarin. Baik, Pak. Ya, kenalin. Sinta. Ini saya bawain makanan buat Bapak sarapan pagi ini. Tapi saya kasih makanan ini bukan semata-mata saya mau ngambil hati Bapak loh, Pak. Saya cuma kasihan aja kalau Bapak... Baru aja gue nemuin orang yang gue suka. Sekarang gue harus secepat itu ngelepasin dia. Ternyata tak berlangsung lama. Ada yang hilang waktu, kamu tak ada. Seakan mati. Kenapa aku merasa kehilangan? Aku nggak cuma merasa kehilangan karyawan. Aku harus berbuat sesuatu. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam kepadaku. Tapi ku Ada apa, Rian? Begini, Pak. Saya mau jujur sama Bapak. Kalau belakangan ini perasaan saya berubah terhadap Anggi. Saya mencintai orang lain, Pak. Dan orang lain itu adalah Sinta. Menurut saya, dia adalah seorang wanita pekerja keras dan pintar. Itu yang membuat saya tertarik kepada dia. Saya sangat paham kalau Bapak kecewa terhadap saya. Tapi saya berharap untuk pekerjaan kantor, saya tidak mengecewakan kepercayaan Bapak. Saya akan terima konsekuensi apapun yang Bapak berikan terhadap saya. Saya mengerti.
Baik, Pak. Untuk semuanya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya permisi. Gue masuk. Vita. Sinta. Lo. Kalian mau kemana? Gak tahu nih mah, Vita sama Comblang lagi beraksi. Oh iya? Iya benar tante, dan kali ini dijamin pasti Sinta suka. Suka. Kalau gitu tante ikut. Yuk. Aduh, apaan sih? Ya, sekongkol lagi. Jaga pintu, tutup. Ini apaan sih? Vita? Lo lagi, Fit. Fit ya, berapa kali gue harus ngomong sama lo? Ini tempat mau sebagus apapun gue tetap gak mau sama cowok itu, ngerti gak sih, Fit? Lo ngeselin. Udah, lo gak usah komentar terus, kenapa sih? Ntar lihat aja yang datang siapa, lo pasti suka kok. Enggak, Mama. Nurut sama mama ya. Ayo dong sayang, anakku yang cantik. 1, 2, 3, jalan! Itu kan dia cari tahu lo, terus dia nyamperin gue deh. Gimana? Tempatnya indah kan? Kamu suka? Iya, suka. Cinta, aku nggak bisa bohongin diri aku sendiri. Aku cinta sama kamu. Dan aku siap menjalani hidup ke depannya bersama kamu. So sweet. Apa kamu siap menjalani hidup ke depannya bersama aku? Iya, aku mau. Ku merasakan getaran itu yang ku sebut jatuh cinta. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam kepadaku. Tapi ku tahu kau kekasih temanku. Tunggu aja. Halo, Pak. Rian, kalau kamu nggak keberatan, saya minta kamu dan Sinta kembali bekerja di kantor saya. Karena saya yakin kalian adalah pebisnis tangguh yang bisa diandalkan. Baik, Pak. Saya akan sampaikan ke Sinta. Ya, terima kasih Rian. Pak Handoyo, beliau bilang besok kita bisa kerja di kantornya lagi. Oh ya? Syukurlah.